Rilis aplikasi Dapodik versi terbaru yakni versi 2024. Teman-teman sekalian, kita akan bahas mulai dari bagaimana update terbarunya sekaligus bagaimana cara instalasinya sampai lengkap sampai tuntas. Silahkan tonton sampai selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di Schoolpedia dan langsung saja kita akan membahas ya, kali ini spesial Dapodik teman-teman sekalian versi 2024, versi terbaru di aplikasi yang tentu sangat dinanti-nanti teman-teman sekalian ya. Oke, langsung aja teman-teman bisa buka linknya ini. Bagi teman-teman yang belum tahu webnya di mana, kita kasih tahu webnya ada di Dapo Kemdikbud. Jadi teman-teman cari saja di Google Dapodik begitu. Nah, nanti enter. Nanti biasanya paling atas teman-teman ini webnya ya, dapo.kemdikbud.go.id, ini websitenya. Silahkan dibuka. Nanti setelah teman-teman buka, lihat pengumuman paling atas ya, atau yang terbaru berkaitan dengan rilis aplikasi Dapodik versi 2024. Jadi ini dirilis per tanggal 12 Juli kemarin ya, jadi baru saja ini teman-teman ya. Nah, kita langsung cek di sini teman-teman sekalian berkaitan dengan rilis aplikasi Dapodik versi terbaru ini. Kita lihat di sini teman-teman sekalian ya, perlu kita cermati berdasarkan surat edaran. Sebelum kita install tentu kita harus pahami dulu di sini isinya teman-teman ya. Jadi jangan buru-buru install, sebaiknya cermati dulu informasi penting ini atau informasi surat edaran ini sehingga teman-teman nanti tidak kesulitan, tidak kebingungan dan tidak tersesat tentunya ya. Nah, surat edaran tentang pemutakhiran data pokok semester 1 tahun 2023-2024 ya, telah melakukan integrasi data dan merilis aplikasi Dapodik versi 2024. Sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data semester 1 tahun ajaran yang kekinian yang terbaru ini ya. Nah, kemudian satuan pendidikan diharapkan memprioritaskan pendataan peserta didik semester tahun 1 ya, dengan status naik kelas ya. Jadi ini teman-teman ya, teman-teman pastikan menambahkan peserta didik baru. Kalau SD tambahkan peserta atau tarik dari PAUD-nya ya, SMP juga tarik dari SD, SMA juga tarik dari SMP ya gitu. Dan status naik kelas. Jadi teman-teman yang kemarin kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tinggal dinaikkan kelas dulu ya. Nah, kemudian ini ya, naik kelas peserta didik baru ya, setelah itu partisipasi BOSP, jangan lupa ini penting sekali teman-teman ya. Dan pembaruan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan prosedur mekanisme pendataan Dapodik ya. Kita agak cepat teman-teman ya, karena saya yakin teman-teman maunya cepet-cepet sih ya, biar nggak lama-lama. Kasihan juga kalau nonton video saya, apalagi video saya mungkin cukup lama ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Bagaimana teman-teman? Komen dulu di bawah. Oke. Terima kasih yang telah komen, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan ya. Paling lambat 31 Agustus ya. Jadi jelas ya, 31 Agustus pastikan teman-teman sudah beres. Nah, aplikasi Dapodik versi 2024 ini diinstal atau dirilis dalam bentuk installer dan patch ya. Installer itu fresh ya, jadi aplikasi yang lama itu dihapus dulu, dan patch itu update ya. Jadi aplikasi lama tambah dengan patch nanti jadi terbaru ya. Nah, untuk menginstal melalui installer maka satuan pendidikan harus uninstall dulu. Jadi kalau menggunakan installer itu di uninstall atau dihapus aplikasi Dapodik lama. Ya, kalau menggunakan patch ya itu sudah terinstall aplikasi Dapodik versi terbaru 2023D. Jadi diupdate gitu teman-teman menjadi 2024. Nah, teman-teman mau pakai cara mana? Keduanya ini boleh ya. Mau cara yang pertama atau cara yang kedua silahkan, nggak ada masalah ya. Nah, kalau versi yang installer ya, untuk langkah pertama ini sebenarnya teman-teman bisa ikuti langkah ini, tapi kita akan tunjukkan dengan tutorialnya teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, karena kebetulan di aplikasi Dapodik ya, di laptop ini itu sudah terinstall aplikasi lama ya, versi 2023D ya. Kita nanti akan tunjukkan kedua caranya ya. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini Dapodik di sini sudah versi
2023D ya. Jadi kita akan coba yang pertama menggunakan patch ya, menggunakan patch. Nanti kita tunjukkan yang installer juga, jangan khawatir teman-teman sekalian ya, atau teman bisa dicek di deskripsi video. Kita sematkan ya untuk menit-menitnya, detik-detiknya, untuk per tutorialnya. Silahkan bisa cek di deskripsi video teman-teman ya. Oke, kita kembali pada tampilan ini tadi ya, untuk informasinya ya. Nah, sekarang kita cek dulu update-nya atau perubahannya. Jadi ada 6 pembaruan dan 7 perbaikan ya, teman-teman nanti bisa dibaca ini ya. Silahkan, salah satu yang penting adalah terkait dengan kurikulum Merdeka ya. Jadi, validasi maksimal jumlah jam yang diterima oleh peserta didik pada tingkat 11 dan 12 ini ya, Merdeka. Kemudian, notifikasi pusat ini tidak begitu penting ya. Kemudian penerima bantuan TIK wajib memperbarui alat berupa laptop ini ya, bagi sekolah-sekolah yang mendapat bantuan TIK ya. Kemudian, bantuan TIK itu bisa Chromebook ya kemarin teman-teman ya itu ya. Lalu validasi ruang ya, kemudian penambahan mata pelajaran PPL untuk SMK dan validasi penginputan PPL juga ya. Dan ada bugs ya, perbaikan untuk sanitasi dan perubahan referensi dalam pemilihan kecepatan internet pada data periodik sekolah itu ya. Jadi secara umum tidak ada banyak perubahan sih ya, hampir-hampir sama. Nah, untuk downloadnya teman-teman bisa klik di dapokemdikbud.go.id unduhan atau bisa diklik langsung di menu unduhan di sini ya teman-teman ya. Silahkan kita klik ini ya, bisa ini dan ini ya, silahkan. Nah, ini teman-teman silahkan diunduh ya untuk Dapodiknya ya, kemudian patch-nya ya. Kalau teman-teman sudah aplikasi Dapodik 2023D seperti yang saya tunjukkan tadi, silahkan di-patch saja pakai ini lebih cepat ya. Tapi kalau mau fresh installer silahkan dihapus dulu. Ya nanti kita tunjukkan tutorialnya ya, tenang saja ya. Makanya tonton sampai selesai. Patch-nya kita download dulu ini, diklik. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya. Apalagi kalau yang teman-teman mungkin Dapodik operator yang mungkin baru ya. Nah, ini masih mendownload ya. Masih mendownload ukurannya 16 MB ya ini. Kita tunggu teman-teman sekalian untuk proses downloadnya ya. A few moments later. Oke teman-teman, setelah kita download ya, ini kita cek di unduhan ya. Jadi patch-nya seperti ini ya. Kita buka hasil downloadnya. Setelah kita buka, silahkan bisa langsung dijalankan aplikasinya atau diinstal ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa cek dulu sebelumnya. Aplikasi Dapodiknya ini sebelumnya adalah versi 2023D. Sekarang coba kita jalankan patch-nya. Double klik ya, atau klik kanan open juga bisa, silahkan teman-teman. Nah, nanti ketika diklik biasanya akan berproses ya, menjalankan aplikasinya. Nah, beberapa saat tergantung laptop teman-teman, kalau laptopnya kenceng ya, speknya tinggi biasanya lebih cepat ya teman-teman ya. Ini nanti akan ada pertanyaan notifikasi ya. Ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya. Apakah izinkan untuk install, klik yes. Setelah itu nanti akan muncul untuk instalasi ya di sini ya. Versi aplikasi Dapodik Anda sudah terlalu lama, harap install Dapodik versi 2024 terlebih dahulu, kita klik OK. Nah, kalau terjadi seperti itu teman-teman sekalian jangan khawatir ya. Berarti ya untuk versi patch-nya ya, patch-nya itu memang kadang terjadi kendala seperti itu untuk instalasi teman-teman ya. Ini kita coba lagi jalankan. Nah, versi Dapodik Anda sudah terlalu lama ya, padahal ini sudah sesuai ya teman-teman ya, 2023D ya. Jadi tidak apa-apa ya, kita bisa pakai cara kedua ya. Jangan jangan panik ya teman-teman. Biasa seperti itu. Ini terjadi di 2023 juga kemarin ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi teman-teman, karena tadi kita pakai patch ini gagal ya, tidak bisa. Silahkan ya, kalau teman-teman berhasil ya syukur ya bisa lanjut ya. Nah, kalau gagal seperti ini bisa langsung cek ya untuk yang installer di sini ya, Dapodik PAUD SD SMP SMA ini ya. Silakan diklik dan nanti teman-teman akan mendownload aplikasi yang terbaru di sini ya. Seperti biasa, ini masih mendownload ya, ukurannya ada 75,5 MB ya. Jadi
agak besar teman-teman ya, jadi ditunggu saja ya sambil ngopi ya, sambil mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang didiskusikan, silahkan tuliskan di komentar, nanti saya akan mencoba menjawab untuk teman-teman sahabat sekalian ya. A few moments later. Oke, setelah kita download ya, ini sudah lengkap. Sekarang kita cek hasil downloadannya ini ya teman-teman untuk, installer ya, versi installer teman-teman ya. Sekarang langkah berikutnya teman-teman harus menguninstall aplikasi Dapodik yang lama dulu ya. Cara uninstall, teman-teman bisa klik di sini start ya. Jadi klik start seperti ini, klik. Nah, selanjutnya bisa klik setting ya, settingan ini. Nah, langkah selanjutnya setelah diklik settingan, teman-teman bisa menuju menu berikutnya yaitu pada apps. Ya, silahkan pilih. Kita agak pelan-pelan nggak apa-apa ya. Kemudian setelah app, teman-teman nanti akan muncul aplikasi-aplikasi di sini. Bahkan teman-teman cari yang namanya aplikasi Dapodik versi 2023 atau Dapodik yang lama. Nah, teman-teman kalau laptopnya baru atau belum ada aplikasi Dapodiknya, maka tidak perlu lakukan uninstall seperti ini ya. Ini hanya dilakukan kalau teman-teman di laptop atau di komputernya sudah ada aplikasi Dapodik versi lama atau versi 2023D ya. Nah, silahkan setelah ini bisa diklik uninstall, klik uninstall. Nah, setelah diklik uninstall, nanti ada pertanyaan, klik yes, pokoknya di uninstall ya, dihapus ya aplikasi Dapodiknya. Apakah Anda yakin ingin hapus Dapodik beserta semua komponennya? Kita klik yes. Nanti akan melepas atau menguninstall aplikasi Dapodik, teman ya. Bahkan bisa ditunggu ya, ini tunggu beberapa saat teman-teman sekalian ya. Nah, baik teman-teman sekalian, setelah selesai untuk uninstall, nanti akan ada pertanyaan seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu sahabat semua akan diminta teman-teman untuk melakukan restart ya. Silahkan bisa di yes, nanti laptop atau komputer teman-teman akan otomatis merestart ya. Walaupun sebenarnya diklik juga nggak masalah, tapi saya sarankan di restart ya. Restart itu matikan laptop atau komputernya baru dihidupkan ya. Begitu teman sekalian ya. A few moments later. A few inches later. Baik sahabat sekalian, setelah di restart ya, ini kita nyalakan laptop lagi atau komputernya. Sekarang kita buka file yang telah di-download teman-teman tadi ya, aplikasi Dapodik yang terbarunya ya. Dapodik versi 2024 tadi ya. Akan dibuka, double klik atau bisa klik kanan dan open. Tuh. Langkah berikutnya ditunggu ya. Buka aplikasinya, klik yes, biasanya ada pertanyaan, klik yes dan klik lanjut. Saya setuju, lanjut, lanjut, yes. Lanjut lagi, pasang. Nah, setelah diklik pasang nanti biasanya agak lama teman-teman ya. Jadi ditunggu saja prosesnya, membutuhkan waktu 3 sampai 5 menit biasanya ya. Ya baik, setelah selesai instalasi maka tampilannya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi nanti ada notifikasi seperti ini, biarkan saja dan klik selesai teman-teman. Nah, setelah diklik selesai nanti akan otomatis ya untuk melaksanakan aplikasinya atau membuka aplikasinya secara otomatis ya. Jadi ditunggu sampai benar-benar, selesai ya. Ini sampai terbuka. Nah, seperti ini berarti tandanya untuk instalasi aplikasi Dapodik telah beres atau telah selesai teman-teman sekalian ya. Jadi itu, langkah berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk registrasi. Jadi teman-teman seperti biasa silahkan bisa registrasi. Saya sarankan gunakan yang online saja karena biasanya yang online lebih aman sih menurut pengalaman saya sih ya. Jadi di sini pilih registrasi yang online ya, kode registrasinya silahkan diisi, username-nya dan juga password-nya. Nah, jika sudah silahkan bisa diklik registrasi teman-teman. Kosong ya,
Tapi lagi, ya kita klik registrasi. Nah, ini mempersiapkan proses registrasi, memulai proses mengecek data dari server dan ini akan terus berjalan sampai nanti selesai ya. Ini ditunggu saja ya sampai selesai. Ya, selesainya seperti apa ya? Ditunggu ya ini prosesnya dan kita percepat teman-teman. Nah, nanti kalau sudah selesai tampilannya seperti ini teman-teman ya, registrasi berhasil ya dan klik OK. Setelah diklik OK, nanti akan berubah notifikasi menjadi masuk atau login. Nah, di sini teman-teman kalau masih kosong isikan akun dan passwordnya dan silahkan bisa login. Dan setelah diklik login, seperti ini, diklik seperti biasa dan apakah berhasil untuk instalasi aplikasi Dapodik versi 2024 versi terbaru? Kita lihat sama-sama teman-teman sekalian. 1, 2, 2,5, 3. Iya, berhasil teman-teman versi 2024 ya. Demikian cara install, cara download sampai install sampai login ya, sampai berhasil ya seperti ini teman-teman dan tutorial berikutnya kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengerjakannya ya. Jadi pastikan pantau selalu channel YouTube ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Kalau manfaat like, jangan lupa comment and share. Sampai jumpa di video kami berikutnya.